Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dan Bim Bim ingin bikin video tentang gimana sih cara mandiin musang. Karena di kolom komentar ada beberapa orang yang nanya. Sebenarnya video memandikan musang tuh udah pernah saya buat ya Gan. Mungkin tahun 2019 pas saya mulai bikin YouTube. Cuma karena videonya itu udah lama, ya sekalian pengen saya perbarui Gan. Karena kan ukuran Bim Bim sekarang udah lebih besar dari dulu ya. Terakhir 2019 berarti sekarang 2020 1, 2, 3. Ya kurang lebih udah 4 tahunan lah saya bikin video itu kan. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita buat video tentang gimana sih cara mandiin musang yang baik dan benar. Bersama saya dan si Bim Bim. Sebenarnya kalau kita mau mandiin musang, alat yang dipersiapkan itu gampang banget ya Gan. Simple aja. Yang pertama yang paling penting ini Gan, sisir kutu ini Gan, yang kecil-kecil gini. Karena sebelum mandiin dan sesudah mandiin sebaiknya kita sisir bulunya biar bersih dulu, baru kita mandiin. Nanti selesai mandiin, selesai kita keringin, baru sisir lagi biar bulunya itu halus Gan. Nah, yang kedua tentu saja kalau kita mandiin, kita juga perlu ini sampo. Untuk sampo apa aja bisa ya sebenarnya, bahkan sampo manusia bisa. Cuma kalau mau lebih aman, Agan bisa pakai sampo kucing atau anjing. Sesuaikan aja dengan keluhan musang Agan. Kalau misalnya musang Agan bulunya rontok, cari sampo kucing anjing yang untuk bulu rontok. Tapi kalau musangnya lagi jamuran ya cari aja sampo jamur Gan. Kalau ini kebenaran di rumah tinggal sampo jamur, saya pakai ini aja. Tapi sebenarnya Bim Bim lagi nggak jamuran sih. Dan kalau misalnya agak susah nyari sampo anjing dan kucing, bisa juga pakai sampo manusia. Yang paling aman tuh sampo bayi aja Gan, sampo anak-anak kayak Kodomo. Pokoknya yang nggak perih di mata, karena sebenarnya kalau sampo buat hewan tuh aman-aman aja ya. Cuma sebisa mungkin jangan kena matanya atau jangan terjilat Gan. Setelah itu kita juga perlu air yang bersih. Kalau bisa disiram-siram gitulah Gan, menggunakan selang gitu, biar musangnya itu terbiasa kena air dari pompa dan dia jadi lebih jinak atau lemot. Oke, alat sudah dipersiapkan, ayo kita mandikan si musang Gan. Sebelum mandiin Bim Bim, kita bersihin dulu badannya Gan. Saya menggunakan sisir yang kecil-kecil tadi, biasanya itu kayak sisir kutu gitu ya. Nah, saya sisir-sisir badannya. Ini tujuannya biar bulu-bulu atau rambut musang yang udah mati itu keangkat. Jadi pas kita bersihin tuh bisa lebih bersih Gan. Sama kalau misalnya ada kayak sisa-sisa kotoran di badan musang, atau biasanya juga ada kayak ketombe gitu, bisa ya kita kurangi lah biar pas mandiin tuh lebih bersih. Nah, lakukan hal ini secara merata ya Gan. Yang penting sampai semua bulunya itu udah kita sisiri, baru kita lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya kita bilas dulu badan musang sebelum kita sampoin ya. Kalau saya sarani sih Agan bisa menggunakan selang kayak saya gini, langsung disiramin ke musang. Tujuannya tuh biar musangnya lebih jinak. Karena kan kalau kita misalnya kita kasih bak atau kita sirami pelan-pelan, biasanya musang itu kayak ngerasa nyaman gitu. Tapi kalau pakai air selang kayak gini, biasanya dia akan kaget. Tapi kalau lama-lama kita lakuin hal ini, biasanya musangnya udah biasa, maksudnya udah merasa nyaman, dan dia tuh akan berkurang lah galaknya Gan. Lanjut di proses menyampuin si musang. Nah, karena saya cuma punya sampo jamur, makanya saya kasih sampo jamur. Ya, meskipun badan Bim Bim saya lihat sih sekarang nggak ada jamurnya Gan, karena ini musim panas. Tapi kalau musim hujan biasanya ada aja sih beberapa badan Bim Bim yang jamuran Gan. Nah, kita ratakan, pokoknya semua bagian badan musang harus kena sampo ya biar bersih. Sambil kita gosok di badannya, kayak digosok-gosok gitulah. Pokoknya biar merata. Cuma kalau musang Agan belum terlalu jinak,
Agan bisa coba pakai sarung tangan dan juga pakai hoodie kan, biar tangannya nggak kena gigit. Karena saya aja biarpun pakai tangan kosong, biarpun pakai tangan kosong kayak gini, kadang-kadang juga digigit Bim Bim kan. Makanya saya hati-hati. Biasanya kalau udah di deket-deket mulut Bim Bim, tangan satu akan saya gunakan untuk megangin kepalanya, dan yang satunya saya menggunakan untuk gosok-gosok badannya biar lebih aman lah. Nah, bagian yang penting juga di bagian bawah badan si musang, karena itu yang sering kali orang yang mandiin musang itu jarang dikasih sampo ya, padahal di sana sering banget ada jamur. Dan yang terakhir juga yang penting itu bagian ekor dan ujung-ujung kakinya kan. Ya, kita mandiin pokoknya pelan-pelan, jangan sampai kena bagian wajah si musang, karena kalau kena matanya tuh bisa berbahaya kan, bisa membuat mata musang iritasi. Selesai kita sampuin, sudah merata tadi, sekarang kita bilas lagi kan. Sambil kita gosokin juga agar sisa-sisa samponya itu bersih dari badan musang. Karena kalau sampo yang kita taruh di badan musang nggak kita bersihin secara benar, nanti takutnya kalau udah kering, pas musang jilati bagian yang ada samponya itu, dia bisa keracunan kan. Nah, hal ini lakuin slow aja ya kan, nggak usah terburu-buru, yang penting bersih banget. Nah, kalau udah bersih baru kita lanjut di proses selanjutnya. Setelah selesai kita mandiin sama kita bilas tadi pakai air bersih, pokoknya badannya udah nggak ada sisa sabun dan ini basah. Kita sekarang lap menggunakan lap bersih kan, kita keringin badannya gini. Sebenarnya selain lap bersih, kanibu juga bisa sih kan, tapi karena kanibu saya hilang, saya pakai kain kering gini aja kan. Saya lap-lapin sambil saya jemur di matahari terik. Tapi ini nggak boleh lama-lama ya di matahari terik kan, ya paling 10 menit lah. Sisanya kita anginin aja kan. Tapi kalau misalnya agan mandiin musang pas hawanya lagi mendung atau musim hujan, sebaiknya habis mandiin tuh dikeringin menggunakan hair dryer kan. Karena kalau badannya ini nggak cepet kering, dia lembab gitu, bisa menyebabkan jamur kan. Kalau udah ngobati jamuran tuh agak susah ya, karena kadang mungkin jamurnya itu nggak parah, tapi karena gatel digaruk sama musang itu bisa jadi parah kan, bisa kayak segini bagian badannya tuh bolong gitu, nggak ada bulunya saking seringnya digaruk-garuk gitu. Setelah badannya kering, sekarang kita ngelakuin hal yang terakhir kan, ini finishingnya, yaitu kita sisir bulunya biar halus lagi kan. Kalau udah rapi gini kan kelihatan bagus musangnya ya. Nih, ekornya jangan lupa, karena yang paling sering jamuran nih di ekornya ini loh kan. Nih, Bim Bim dulu juga gitu sering jamuran, tapi sekarang udah jarang sih. Bulu ekornya bersih. Oke kan, mungkin sekian dulu video dari saya tentang gimana sih cara mandiin musang. Ya sebenarnya simple ya, kita cuma sediain sisir pakai kucing itu, sisir kecil sama sabun. Paling aman sih sabun kucing atau anjing, sesuaikan aja sama kondisi bulu musangnya. Kalau dia jamuran ya agan kasih sampo jamur, kalau dia bulu rontok kasih sampo anti hair fall kan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau agan mau nambahin atau ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bim Bim. Salam hewan lestari kan, bersama saya dan si Bim Bim nih. Si dia nakal gigitin tangan saya aja nih kan. Tuh, lagi marah.